Kita ini melihat bintang di langit. Ini juga penduduk langit ini juga melihat kita ini seperti bintang-bintang yang bercahaya. Ya, di tempat kita ini akan penuh sakinah. Ya. Penuh sakinah ya. Insya Allah kalau semua pada rapat. Ayo mas, sini depan sini. Sini ke depan sini. Ke orang mau makanya supaya ke depan, supaya telat nanti telat. Sampai Isa jam berapa? Sini mas. Isa jam berapa? Wisnu, sini Wisnu. Ini. Jangan di situ. Tengah sini. Tengah sini mas. Maju. Nggak bisa pakai bahasa Jepang apa gitu baru paham. Sini. Ayo sini. Ini mana sih? Ya sana. Biar simpang ke depan sini. Mas, ayo mas. Ayo ini beda di dalam kelas ya. Kalau dalam kelas kita bisa marah-marahin kamu. Sini depan sini. Gitu dong. Ayo masuk sini depan langsung. Sini. Ya. Silakan. Dua. Yang dulu aja berarti. Dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mukminin mukminat, sesungguhnya nikmat paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kalimah. Nikmat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mutlak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mengusahakan kalimat ini kepada anak dan istrinya. Tapi Allah tidak kasih juga. Allah mukhlishan lahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun satu kali dengan ikhlas maka masuk surga. Ini kalimat mahal. Jadi tidak semua orang dikasih, maka kita hendaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kalimat ini lebih penting daripada pekerjaan, lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada minuman, lebih penting daripada kepangkatan. Karena apa? Semua yang kita usahakan nanti ditinggalkan. Sedangkan kalimat ini akan membela kita, menjaga kita, meninggikan derajat kita sampai selama-lamanya. Karena semua kita akan meninggal dunia. Sudah menjadi apa? Sudah menjadi ketetapan. Kita tidak bisa meninggalkan perkara makan, minumnya, pakaian, kendaraan. Maka kita usaha. Ada yang jadi petani, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pekerja. Itu untuk memenuhi keperluan di dunia. Nah, tetapi keperluan di dunia ini selesai ketika kita ini meninggal dunia. Kita tidak perlu lagi dagang di sana, tidak perlu lagi uang di sana, tidak perlu lagi semua perkara yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggalkan.
Tetapi perjalanan hidup kita selama-lamanya. Bagaimana setelah dikubur, usaha iman kita akan menjaga kita. Ditanyakan dikubur, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa man dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemudian siapa saudara-saudara kamu. Maka ini akan terus kita bawa sampai terus di mahsyar, di sirat. Ini maka kita selain daripada kita sebagai saudara ini punya kewajiban saling mengingatkan bahwasanya usaha kita sudah diberi insting ya. Kita lapar pasti kita cari makan. Kita kehujanan pasti kita cari bikin rumah sebagaimana burung. Sebab kita haus maka kita akan cari minuman. Tetapi yang suka lupa ini kita akan mati bagaimana dikubur, di mahsyar, di sirat, di mizan ini selamat. Maka untuk perkara ini Bapak Ibu, adik-adik yang mulia ya, kita jangan tinggalkan dua usaha ini. Usaha makan, minum, tidur, dan bagaimana istirahat di dunia kita jalani. Tetapi usaha yang membahagiakan kita pun kita jalani. Jadi bagaimana itu? Nah, bahagianya seseorang ini tergantung hatinya. Kalau hatinya ada iman, pasti dia akan bahagia. Kalau hatinya tidak ada iman, tidak bahagia. Maka untuk perkara iman ini tergantung suasana. Nah, maka sering-seringlah ya, cirinya orang beriman ini memakmurkan masjid. Karena di masjid ini ada bacaan Quran, ada sholat, ada zikir, ada doa, ada pembicaraan dakwah, maka iman kita terjaga. Iman kita akan terjaga. Nanti kalian akan menyebar ya ke mancanegara. Jangan lupa usaha keperluan dengan juga usaha bahagia. Usaha keperluan kita jalani, usaha bahagia pun kita jalani. Walaupun kalian nanti ditakdirkan seperti Qarun, banyak hartanya atau pangkat seperti Fir'aun, tanpa usaha bahagia kalian tidak bahagia. Karena dunia ini memang tempat usaha. Usaha bahagia ini usaha iman. Orang yang bahagia ini orang beriman. Qad aflahal mu'minun, bahagia orang yang beriman. Maka nanti di sana penuhilah masjid-masjidnya Allah. Ruku sujud kepada Allah. Sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sering berzikir, sering berdoa. Maka selain kalian punya uang, kalian pun nanti akan bahagia. Bahagianya bukan hanya di sini, tapi sampai ke akhirat nanti. Ini mesti diingatkan karena usaha dunia tidak bisa dihindari, usaha akhirat pun tidak bisa dihindari. Untuk sampai kepada kenyangnya perut kita, kita harus punya uang. Belikan beras, masaklah beras, minum, makanlah, baru kita kenyang. Kenyang oleh siapa? Oleh Allah. Kenyang oleh Allah, tapi kita harus berusaha untuk sampai ke surganya Allah pun seperti itu. Ya, tidak bisa langsung ke surga. Allah telah menciptakan syariat-syariatnya. Kita akan bahagia di dunia, kita akan bahagia di akhirat kalau iman kita betul. Nah, cara menjaga iman yang betul adalah bagaimana kita sering mendengar pengajian, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Karena semua manfaat madarat ada di tangan Allah SWT. Maka kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, "Hei gulam, hei anakku, sesungguhnya ihfadillah yahfadka." Kalau kamu jaga hukum-hukum Allah, Allah jaga kamu. Fa inna sa'ala sa'al fas'alillah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Tanda kita yakin bahwa segala sesuatu oleh Allah, maka kita sholat. Takut, berlindung kepada Allah. Banyak dosa, minta ampun kepada. Sebenarnya yang nyiksa itu bukan Allah, dosa kita. Karena kita rumasanya, merasa kita ini mengakui dalam hati, saya banyak dosa ini, pasti disiksa ini. Akhirnya minta tolong kepada Allah, itu tidak nyiksa. La yallimuhumullah walakin Allah walakin anfusahum yadlimun. Allah tidak mendolimi mereka yang dolim kepada dirinya sendiri. Kalau banyak dosa, kata Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau tersesat, minta hidayah kepada Allah.
Kalau kalian telanjang semuanya, minta pakaian kepada Allah. Wah, saya meuli we di toko. Nya, dek sampai ka meuli eta teh, urang teh nya. Kita mau sampai punya baju ini ada prosesnya. Kita harus punya uang. Uang pun ada prosesnya ya. Nah, prosesnya kita harus sehat, harus kerja ya. Nah, semua ada prosesnya untuk sampai kepada punya baju. Dan semua proses itu Allah yang menentukannya. Maka kalau ingin pakaian, minta kepada Allah. Kalau haus, minta minum kepada Allah. Kalau bingung, berisyarah kepada Allah. Maka kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah SWT. Ingat makhluk, penyakit. Ingat Allah, obat. Ya. Punya masalah apapun, ingat Allah, obatnya. Ya. Kalau ingat makhluk, penyakit. Ada ini pingin mobil Alphard. Itu langsung bingung, belum punya mobil Alphard, gimana cara punyanya? Kan? Kasih bingung, berarti harganya sekian miliar, saya harus punya gaji sekian. Wah, itu belum ada, Alphardnya belum ada, bingungnya sudah ada. Tapi kalau punya, ingat Allah, obat. Saya pengen Alphard, ya Allah, terserah Engkau ya Allah, Engkau kaya ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah, saya miskin ya Allah, saya lemah ya Allah, saya ingin punya mobil Alphard ya Allah. Caranya terserah Engkau, Engkau lah yang mengkayakan Qarun, mengkayakan Fir'aun, mengkayakan Nabi Sulaiman. Bikinlah saya kaya ya Allah, ingin mau. Jadi mudah, obat. Minimalnya walaupun Alphard tidak dikasih karena jelek buat kamu, tapi Allah SWT telah, iman kita telah benar, hati kita menjadi tenang, hati kita dekat dengan Allah SWT. Gitu ya Pak ya, dia. Maka senantiasa acara saling mengingatkan seperti ini, acara sujud kepada Allah, ruku kepada Allah. Paling dekat seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Curahkan semua. Pas sujud mah nonggengnya gitunya. Jadi semua beban kepala tuh hilang, dikeluarkan kepada Allah SWT. Allah lah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Akan diselesaikan. Itulah kenapa para nabi disusahkan, supaya para nabi ini bertadoru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling banyak susah ini sebenarnya para nabi daripada kita. Sedangkan orang-orang yang kafir, subhanallah, Allah sukseskan sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara seperti ini kalian akan bawa iman-iman kalian ke tempat-tempat kerja kalian. Maka mudah-mudahan jangan jauh dari musola, dari masjidnya. Mudah-mudahan menjadi sebab orang lain beriman gara-gara kalian. Nah, teman-teman kita banyak yang sudah, teman-teman dakwah ya, sudah dulunya dapat hidayah di Jepang, dapat hidayah di Korea. Bahkan ada satu teman yang sudah bikin masjid di Korea. Ya, jadi syarikat ini berkumpul, kemudian berunding gimana kita bisa sholat bareng. Akhirnya sekian persen mungkin iuran beberapa tahun kemudian telah punya masjid yang besar ya. Nah, untuk di negeri-negeri yang non muslim yang sedikit Islamnya, masjid satu pun akan jadi tujuan semua, tujuan turis, tujuan orang yang dakwah tabligh seperti kami, tujuan orang yang kerja seperti kalian pasti ke situ karena pengen sholat walaupun jauh. Nah, akhirnya masjid itu menjadi pusat agama, pusat tujuan orang-orang yang menyebarkan agama, menyembah Allah, beribadah pada Allah dan berdakwah. Akhirnya banyak lagi orang-orang yang bisa beribadah, orang-orang yang menyebarkan agamanya Allah SWT. Kita tidak tahu, waktu kami ke Vietnam juga tidak tahu di mana masjidnya. Akhirnya ditunjukin, ternyata dibikin oleh orang Makassar, orang Bugis, keturunan Bugis. Dia bikin masjid di situ, rumah juga bikin, tapi rumahnya juga diwakafkan. Silakan yang Islam diam di situ, kan sangat sedikit sekali. Akhirnya orang yang sekitar rumah itu segini, masjidnya diwakafkan. Akhirnya kerjanya cuman dagang-dagang makanan halal aja. Jadi semua turis yang orang Islam yang ke Vietnam nyari makanan halal kan, akhirnya datang ke situ. Akhirnya sholat ke situ karena pingin sholat. Akhirnya jadi kehidupan di situ. Jadi mereka tidak susah-susah untuk kerja karena jual beli makanan haram aja, halal aja di situ.
Akhirnya subhanallah berapa ribu orang sholat di situ. Berapa ribu orang sholat di situ. Yang saya saksiin aja selama 5 hari di situ, udah 6 orang masuk Islam. Nah, jadi kalian ini selain dari wakil-wakil negara, wakil rumah mungkin ya, wakil bapaknya ibunya dalam mencari nafkah, terus wakil negaranya, ya kan? Walaupun diakui ataupun tidak, kalian ini wakil Indonesia ya, secara zahir. Kalau kalian berbuat jelek, Indonesia itu jelek nanti teh. Nah, bahkan mungkin menutup kerja-kerja lagi adik-adik kita yang mau berangkat. Tapi kalau kalian baik, nanti prestisenya naik. Jadi banyak lagi nanti setelah adik-adik kalian yang akan berangkat lagi. Nah, bahkan kalian ini adalah wakil daripada Allah dan Rasulnya dalam menegakkan agama. Seminimalnya kita iman yang ada jaga sampai jangan lepas, agama yang ada jaga sampai lepas. Apalagi nanti lihat ketaatan kita lihat ketaatan kita pada perusahaan, lihat ketaatan kita pada Allah, mungkin akhlak kita yang baik, mungkin banyak sekali nanti orang kafir masuk Islam gara-gara kalian. Itulah ada yang mulia, mudah-mudahan pembicaraan ini kita singkatkan ya, karena Pak Ustadz Misbah dan Pak Ustadz Maman ngeharewos atau bisik-bisik tetangga ini ada bala-bala ya, bala-bala kalau di sini gorengan ya, bakpao. Nah, kalau nanti setelah Isya makanya karena kalian keburu ada tugas yang lain, akhirnya berpencar dan pergi ya. Maka sekarang ini silahkan ngobrol-ngobrol ramah-tamah yang bikin kalian ini enak di masjid ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada dispenser, ada kopi ya iuran-iuran. Jadi kenapa kalian keluar sana? Nah, di sana banyak kopi, di sana banyak makanan, minuman. Ya, di masjid betah ini di masjid. Gak betah di masjid karena kopi adanya di luar di warung. Tapi kalau ada kopi gratis dia di sudut masjid. Ya, kita wirid bisa, minum kopi juga bisa. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan minum-minum.